Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, 10, 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapakku yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Pada tanggal 15 Agustus ini kita merayakan pesta nama Santo Tarsisius, pelindung sekolah kita, SD Tarsisius Vireta. Santo Tarsisius menjadi pelindung sekolah kita karena jasa-jasanya dalam kehidupan menggereja. Teman-teman yang terkasih, Santo Tarsisius adalah seorang martir pada awal gereja berdiri. Santo Tarsisius dilahirkan di Roma, Italia pada tahun 263 dan meninggal pada tahun 275 dan dimakamkan di Roma, Italia. Santo Tarsisius ini menjadi pelindung putra altar, menjadi pelindung penerima komuni pertama, dan menjadi pelindung sekolah kita, Sekolah Tarsisius Vireta.
Sebagai pengikut Tarsisius, kita juga disebut seorang Tarsisian. Buya Hana mau bercerita sedikit tentang Santo Tarsisius. Tarsisius hidup di awal abad ketiga, di mana pada zaman itu umat Kristen dianiaya oleh penguasa bangsa Romawi. Ketika berusia 12 tahun, Tarsisius menjadi seorang putra altar. Tentu teman-teman tahu putra altar adalah anak yang melayani di altar pada waktu perayaan Ekaristi. Suatu hari, ia diminta membantu tugas diakon yang hari itu berhalangan untuk mengantar Ekaristi yang disebut misteri kudus kepada orang-orang Kristen yang saat itu dipenjara oleh tentara Romawi dan akan dihukum mati. Di tengah jalan, Tarsisius dihadang oleh segerombolan anak laki-laki yang bukan Kristen. Mereka mengajak Tarsisius untuk bergabung dan bermain dengan mereka. Namun Tarsisius menolak karena ia membawa hosti suci yang hendak dikirimkan untuk saudara-saudara di penjara. Dan kerumunan anak laki-laki itu melihat bahwa Tarsisius membawa sesuatu itu yang disembunyikan di bawah jubahnya. Ketika Tarsisius menolak, mereka marah dan mereka kemudian mengepung dan menghimpit Tarsisius karena mereka ingin melihat apa yang dibawa oleh Tarsisius. Tarsisius tenggelam dalam kepungan mereka. Salah seorang jemaat kemudian menghalau anak-anak itu dan membebaskan Tarsisius. Tetapi tubuh Tarsisius telah mereka pukuli dengan batu dan barang-barang yang ada di sekitar mereka. Tubuh Tarsisius terkoyak dan kemudian dibawa kembali ke kota Kumba atau gereja di bawah tanah. Tetapi di tengah jalan kemudian Tarsisius meninggal dan dimakamkan di pemakaman di sekitar kapel tersebut. Teman-teman terkasih, itulah teladan Santo Tarsisius yang kita teladani saat ini. Tarsisius adalah seorang anak yang bertanggung jawab, rela berkorban, dan memiliki semangat untuk membantu sesamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan Santo Tarsisius. Marilah kita bersemangat untuk mengikuti teladan tersebut, menjadi seorang Tarsisian yang unggul sesuai dengan nilai-nilai YBHK. Terima kasih teman-teman. Mari kita galang semangat kita untuk meneladani Santo Tarsisius. Terima kasih. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak sibuk menjadi yang terbesar, tetapi meneladani Santo Tarsisius yang berkorban dan membantu sesama yang membutuhkan. Bantulah kami juga supaya dalam kehidupan kami, terutama sebagai Tarsisian, supaya kami menjadi anak-anak yang berani membela apa yang benar dan baik. My God, I offer to you this day all I think or do, in union with all you have done for me by Jesus Christ your Son. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdiri memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegap, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia